sebagai kawasan bisnis, hiburan dan pariwisata di Jakarta, nyaris memang nggak pernah tidur dalam tanda kutip ya. Nah, dengan nama Pos Bangkum, kemudian yang berkantor juga tokoh masyarakat setempat, itu jelas-jelas sangat membantu. Ini untuk menahan masyarakat itu tidak sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit ke pengadilan, tapi bisa diselesaikan dengan damai. Halo Sobat Pro 3 di podcast Pro 3 Senior ya. Kali ini saya mau ngobrolin hal yang sedikit berbeda. Ini bicara soal bantuan hukum, penyelesaian. Kenapa? Karena mungkin kita sebagai masyarakat juga harus punya infonya gitu loh. Gimana sih kalau misalnya kemudian di satu wilayah gitu ya, di wilayah kita itu ada masalah. Apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana juga cara menyelesaikannya? Saya bakal ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang ya hari ini. Tapi ini yang menariknya nih, salah satu tamu saya hari ini, sebenarnya saya yang tamu apa dia yang tamu ya? Saya juga nggak tahu. Ini katanya nggak pernah tidur. Gitu. Saat menjalankan tugasnya. Luar biasa kan gitu. Nah, siapa dia? Ada Pak Lurah Abdul Malik. Halo. Pak Lurah, ini Lurah Taman Sari. Selain Pak Lurah, sebentar ya Pak Lurah, saya ke pemilik ruangan ini. Makanya tadi saya bilang sebenarnya tamu saya atau saya yang jadi tamu gitu. Karena saya datang ke sini ya. Ada Pak Tessa Harundila. Oh, namanya unik Pak Tessa. Iya. Ya. Pak Tessa ini adalah ini ya kepala nggak kelihatan ya, kameranya nggak ada yang ke arah sini ya, kepala divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Pembinaan Hukum Kementerian Kantor Wilayah. Untuk kantor wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta. DKI. Daerah khusus Jakarta. Ada lagi ya, ini dulu pemilik ruangan ini, pemilik ruangan ini, tapi sekarang sudah berpindah begitu ke ruangan yang lain. Ada Ibu Mutia Farida. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Mutia Farida itu saya agak susah, takut salah, jadi kayaknya mending saya baca aja soalnya panjang. Kepala Pusat Kepala Pusat Pengembangan ya Bu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, pelatihan teknis dan kepemimpinan. Itu kalau disingkat Pusbanglatek-Pim Kemenkumham, Ibu. Kemenkum, ya sekarang Kemenkum ya, nggak boleh salah tuh. Saya nggak dihukum kan Bu? Soalnya Kemenkum nanti saya dihukum takutnya. Nah ini Bu, saya mau tanya dulu nih Bu ke Pak Lurah. Pak Lurah udah tidur hari ini? Tuh. Bu Mutia bingung loh, ini kenapa Pak Lurah dibilang nggak pernah tidur? Kenapa Pak? Kenapa kalau jadi Lurah Taman Sari itu katanya nggak pernah tidur? Kenapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan pemirsa, saya Abdul Malik Harusun, Lurah Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Taman Sari itu berada di kawasan yang sejak dulunya, yang sejak mungkin dari era Batavia itu termasuk pusat bisnis, pusat hiburan, dan pusat pariwisata di DKI Jakarta. Mungkin kawasan kota tua lah, kota tua Batavia sampai kalau Kelurahan Taman Sari sendiri lokasinya di Jalan Mangga Besar Raya. Nah, kalau udah Mangga Besar, kalau Mangga Besar Raya nyambung ya. udah terbayang tuh. Iya. Nah, terus nggak tidurnya kenapa? Kan Mangga Besar biasanya hidupnya malam. Iya, jadi sebenarnya sih kan kalau dilihat demografi kawasan Kelurahan Taman Sari itu memang sebagai kawasan bisnis, hiburan dan pariwisata di Jakarta, nyaris memang nggak pernah tidur dalam tanda kutip ya. Misalnya kalau di siang hari, pagi sampai siang itu aktivitas perkantoran, perkantoran bisnis, katakanlah misalnya di kawasan Mangga 2, Glodok, ya kan, itu hidup pusat bisnis, pusat perkantoran. Nanti di sore harinya sampai malam itu hidup kuliner malam, pariwisata malam lah, bersama dengan hiburan malamnya kayak gitu. Jadi kalau tiap mau istirahat ada lagi pekerjaan.
paling tidak kita harus bisa stay 24 jam melayani ya keluh kesah warga lah. Saya ingat nih Pak Lurah, katanya kan kalau kita tidur itu nggak ada masalah tuh Bu, ya kan? Masalah tuh nggak ada kalau kita tidur. Masalah tuh baru ada kalau kita melek. Nah, tadi Pak Lurah ini nggak pernah tidur, berarti ada masalah terus dong Pak. Benar. Melek terus kan soalnya. Jadi kan sebenarnya kan itu logika sederhana aja ya, Mbak. Logika sederhana untuk menggambarkan bahwa memang kalau kita tidur itu sepertinya masalah udah nggak ada lagi, baru bisa tidur. Ataupun juga kalau kita merasa bahwa masalah itu udah bisa teratasi, baru bisa tidur kita. Nah persoalannya kemudian kawasan Taman Sari ini termasuk kawasan yang nggak pernah tidur. Nah, jadi dinamikanya itu hidup terus lah. Maksudnya dinamika keragamannya itu hidup. Jadi karena banyak ya itu ya, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Warganya juga pasti kalau di Jakarta itu kan lebih heterogen. Benar. Ya Pak, termasuk di Taman Sari juga begitu ya. Suku dan lain sebagainya kan lebih heterogen. Itu berarti ini dong, potensi masalahnya banyak. Apa aja Pak? Jadi terkait heterogen tadi tuh ya. Memang kalau kita flashback ke sejarah Taman Sari sendiri, sebenarnya dulu itu memang ada lokasi taman. Dulu tuh pada zaman Hindia Belanda lah ya, dibangun sebuah taman besar yang coba didedikasikan untuk Ratu Belanda Wilhelmina. Jadi namanya itu Wilhelmina Park. Tapi seiring perkembangan zaman, kemudian masyarakat makin banyak, lokasi itu disebut sebagai Taman Sari. Taman Sari. Tapi kalau dalam perspektif saya tuh Taman Sari sekarang itu bukan lagi taman dalam artian bunga, tapi Taman Sari dalam artian keragaman budaya, etnis, suku, bahkan agama. Nah sarinya itu persatuan, sarinya itu kerukunan, guyup, kerjasama, toleransi. Itu jadi Taman Sari itu maksudnya taman dalam keberagaman yang rukun, yang ya. Tapi tamannya suka ada kumbang-kumbangnya nggak Pak? Di antaranya. Di sini kemana? Iya, di antaranya. Itu itu juga ya riak-riak masalah yang muncul dari perbedaan-perbedaan itu. Gitu. Misalnya saya pengen ngasih contoh yang sederhana aja tentang heterogenitas di Taman Sari itu, misalnya di kelurahan saya, Kelurahan Taman Sari, saya itu ada 9 masjid, kemudian ada 3 musola, lalu 5 wihara, dan 7 gereja. 7 gereja. Kita bisa bayangkan itu, di satu kelurahan itu banyak tempat ibadah dan beragam. Kemudian misalnya saya ada 8 ketua RW, 8 ketua RW. Dari 8 ketua itu ada 4 orang itu etnis Tionghoa, kemudian ada 2 Betawi dan 2 Sunda. Kemudian agamanya juga ada beragam juga. Ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik dan Muslim. Jadi ya barangkali Lurah Taman Sari itu merayakan semua perayaan keagamaan. Ada pernah misalnya Pak ada persoalan hukum yang kemudian melibatkan lah biasanya begini, kalau udah persoalan hukum terus mungkin yang dari etnis yang berbeda, atau misalnya dari suku atau agama yang beda, kadang-kadang kan cara menyelesaikan persoalannya gitu kan berdasarkan kebiasaan masing-masing juga kan berbeda tuh Pak. Pernah ada persoalan-persoalan kayak gitu, terus gimana cara? Pasti. Jadi di tipe masyarakat yang udah beragam gitu, mau nggak mau pasti ada problem yang bersentuhan dengan keberagaman itu, entah itu secara etnis, agama, dan tapi yang membuat saya berbangga dengan Taman Sari itu karena memang ini bukan barang baru sebenarnya sih. Dari zaman Hindia Belanda memang keberagaman itu udah hidup di Taman Sari. Dan misalnya gini, Kecamatan Taman Sari ya, kita coba ngambil lingkup kecamatan aja. Bapak Ibu kalau lihat itu dalam lanskap kecamatan, kita tuh akan temukan bahwa misalnya di kawasan Kota Tua itu dulu kawasan Eropa. Kemudian Glodok itu kawasan Tionghoa ya.
kemudian Krukut itu kawasan Arab. Nah di Mapar, Taman Sari itu lebih banyak Hindustannya. Jadi memang keragaman itu udah hidup dari dulu, dan saya sering menganalogikan mungkin di tempat lain itu agak biasa lah, agak aneh lah kalau ada orang Arab misalnya bonceng orang Tionghoa, itu dianggap hal yang ini. Tapi di Taman Sari itu pemandangan yang bisa kita lihat Jadi sehari-hari. depannya pakai gamis panjang gitu. Iya, belakangnya pakai koko dia. Jadi udah sangat ini lah. Iya. Alhamdulillah itu. Tapi kalau soal kan kita nih hari ini saya mau ngajak ngobrol bapak-bapak begitu kan, itu soal pembentukan pos Bankung ya di seluruh kelurahan di DKI Jakarta untuk meningkatkan atau dalam rangka meningkatkan akses keadilan. Betul, Nah, betul. ini bicara soal pos Benar. Bankungnya nih begitu. Kalau dari Pak Lurah sendiri di Taman Sari, pos Bankung udah berapa lama dan sebenarnya emang butuh ada pos Bankung di situ? Oh iya, jadi yang pertama saya ini sangat berterima kasih sekali nih untuk Kementerian Hukum lewat program pembentukan pos Bankung ini. Alhamdulillah di Kelurahan Taman Sari termasuk yang responnya lumayan cepat ya, pembentukan pos bantuan hukum, dan udah ada kantornya Bu, udah ada kantor yang bagus. Kemudian ada 2 paralegal yang juga dengan fasilitas kantor yang standar lah ya. Sebenarnya saya sangat terbantukan dengan pos Bankung. Karena gini, yang pertama ini kan masyarakat kita ini kan tipe masyarakat yang menurut saya mereka itu agak sedikit canggung lah kalau bersentuhan dengan hukum. Kan nggak ngerti Pak. Iya. Iya bawaannya tuh Bu kalau udah kenal udah. Iya benar. Kayak gitu ya. Betul. Tapi dengan adanya pos Bankung, kebetulan paralegal yang bekerja di pos Bankung ini itu tokoh masyarakat Kelurahan Taman Sari juga. Tokoh masyarakat Kelurahan Taman Sari yang udah ikut diklat paralegal, kemudian ditetapkan sebagai anggota pos bantuan hukum. Yang menarik juga karena namanya ini menggunakan pos. Jadi pos itu kan secara psikologis kan dekat sama masyarakat. Jadi ada pos Kamling, pos Yandu, pos Bankung. Selama ini menurut saya nama hukum itu terlalu ofisial gitu. Ofisial, jadi kayaknya kita pengen berurusan sama hukum itu agak ada rasa canggung. Nah dengan nama pos Bankung kemudian yang berkantor juga tokoh masyarakat setempat itu jelas-jelas sangat membantu. Itu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat? Alhamdulillah sejauh ini sih saya kalau berapa laporan yang udah kita masukin di Kementerian Hukum itu teman-teman pos Bankung yang duluan mengatasinya. Misalnya ada beberapa masalah jauh sebelum ke ranah hukum positif itu diselesaikan secara non litigasi ya Bu ya, di pos bantuan hukum. Pak Teza, emang begitu ya tujuan utamanya pos Bankung dibuat gitu. Terus emang berangkat dari apa sih? Berangkat dari pemikiran apa gitu? Kenapa butuh ada di tengah masyarakat ada pos Bankung? Kan kita punya aparat penegak hukum yang juga mereka punya polsek gitu kan, itu kan juga ada di sekitar wilayah masyarakat juga gitu. Menarik ya, tadi disampaikan oleh Pak Lurah Taman Sari bahwasanya memang banyak permasalahan hukum yang harus diselesaikan di masyarakat secara damai tanpa harus proses berkelanjutan. Bahwasanya memang pos Bankung ini adalah program dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, mulai Badan Pemilihan Hukum Nasional, sebagai penggagas untuk menjalankan program di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta. Nah memang di Jakarta ini memang agak unik karena di sini ada kelurahan, di mana lurah ini sebagai leadernya sebagai peacemaker dan para legalnya sebagai SDM. Nah kebetulan memang Kadarkum di DKI Jakarta ini sudah 100% di tahun 2023. Dulu Ibu Mutia yang di sini itu yang menggagas, menginisiasi Kadarkum sudah 100%. Nah di tahun ini peningkatan Kadarkum menjadi pos Bankung kelurahan, yang dimana kita sesuai dengan asas cita dari Bapak Presiden Prabowo berdasarkan Undang-Undang 1145 pasal 28 huruf D mengisyaratkan bahwa perlindungan dan bantuan hukum harus wajib kepada warga negara untuk bisa mendapatkan hukum secara maksimal dan juga menjalankan
peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum litigasi maupun non litigasi. Dan memang alur dari pemikiran kami mengambil ide dari daerah khusus Jakarta melalui akses keadilan merata melalui pos bangun kelurahan ini termasuk bagian dari proyek perubahan di mana satu sisi dari program Kementerian Hukum kami dukung dengan proyek perubahan agar bisa sejalan selinier programnya untuk mencapai 100%. Alhamdulillah pos bankum kelurahan DKI Jakarta sudah 100%. Tinggal nanti nota kesepakatan yang akan kami dorong melalui Pak Gubernur DKI bersama Bapak Menteri Hukum untuk bisa melakukan nota kesepakatan Jadi dalam hal di semua kelurahan udah ada tuh hukum. Sudah ada. Sudah ada ya Sudah ada. Pak Tessa ya. Sudah ada. Nah, dia kalau misalnya pos bankum itu ada kayak khusus emang kayak untuk misalnya dia lebih untuk permasalahan apa atau apa di tiap wilayah itu apakah berbeda-beda atau semua general semuanya bisa Berbeda-beda. Oh. Berbeda-beda. Jadi memang alur pikir yang kami ambil itu adalah bahwa masyarakat Pemda DKI dan stakeholder hamilnya lurah atau camat itu memang belum memahami tentang keberadaan pos bankum. Lalu yang kedua, sebaran dari pemberian bantuan hukum tidak merata. Lalu yang berikutnya adalah implementasi dari pelaksanaan penyuluhan hukum dan lurah sendiri belum optimal. Nah itu yang mengapa kami mengambil untuk mendorong pos bangun kelurahan ini untuk ada di setiap kelurahan. Yang pertama memang seperti halnya di Pak Lurah Taman Sari itu memang berbeda dengan kelurahan di kemarin kami juga wawancara juga dari Kelurahan Galur. Itu berbeda juga dengan kelurahan di Rawabadak Utara. Permasalahannya pasti beda-beda. Pasti yang ada seperti contoh permasalahan yang ada di masyarakat sengketa lahan, lalu tawuran, narkoba, lalu KDRT, pembulian. Kayak contoh di Galur itu pembulian memarak, Pak. Mungkin kalau Taman Sari ini banyak konflik terkait adanya ini agama ya. Banyak yang di situ masyarakat yang memiliki agama yang berbeda-beda dan memang ini perlu penanganan khusus dari lurah agar bisa menangani dengan baik. Dan memang ini kami dorong lewat beberapa sosialisasi dan diseminasi kepada masing-masing lurah berdasarkan pada topografi atau perbedaan konsen atau konflik masalah wilayah ya. Per wilayah begitu ya. Per wilayah ada. Nah, contoh yang Rawabadak Utara kemarin kan ada cerai gaib ya. Nah, itu marak tuh. Itu marak tuh utara marak. Cerai gaib juga sama. Nah, nanti Taman Sari mungkin ada yang mengenai masalah yang khusus juga, Bu. Nah, ini penanganan dari lurah yang perlu dioptimalkan. Mungkin kalau di Taman Sari banyaknya tamu gaib, Pak. Tamu gaib. Soalnya datangnya udah malam. Sebelum pagi matahari udah nggak ada lagi. Gitu. Tapi Bu Mutia ini deh, kalau melihat gitu ya dari pengalamannya Bu Mutia selama ini kan Bu Mutia juga dulu pasti pernah langsung terjun ke masyarakat gitu. Keberadaan pos bantuan hukum semacam ini apalagi di wilayahnya kelurahan tuh Bu. Itu gimana sih Bu gitu? Memang itu harusnya udah begitu atau seperti apa kalau menurut Bu Mutia? Iya, terima kasih Mbak Tata. Jadi luar biasa Pak Lurah Taman Sari, Pak Tessa, Kadip P3 Daerah Khusus Jakarta. Apa yang telah dilakukan Pak Tessa dan Pak Malik sebagai lurah di Taman Sari ini adalah sebuah langkah baik untuk lebih mendekatkan ke masyarakat tentang beberapa hal berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum yang masyarakat itu memang harus bukan memahami kemana harus menyelesaikan ini tanpa harus ke polisi, tanpa harus ke ke penyelesaian masalah-masalah hukum secara biasanya ke polisi terus ke pengadilan. Habis itu biasanya kan ada permusuhan. Nah, sementara kita menyelesaikannya adalah tadi ada paralegalnya, Pak Lurah sebagai peacemaker-nya. Ini adalah langkah baik. Betapa strategisnya pos bankum ini sebagai penyelesai masalah di kelurahan misalnya. Jadi ini untuk menahan masyarakat itu tidak sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit ke pengadilan, tapi bisa diselesaikan dengan damai, juru damai. Jadi
sebagai aktualisasi dari kepemimpinan strategis ini, Pak Tesa sudah membuat langkah-langkah yang ternyata memang inovasi ini manfaatnya langsung ke Masyarakat lurah, langsung ke masyarakat. terasa, Dan betul ini betul. luar biasa karena ini memang bagaimana inovasi dalam strategi kepemimpinan itu supaya memang harus berdampak ke masyarakat. Jadi ini yang memang seharusnya dilakukan. Mungkin Pak Tesa juga akan tadi sudah disampaikan akan membuat nota kesepakatan dengan antara Pak Menteri dengan Gubernur. Jadi ini adalah langkah-langkah inovasi berupa proyek perubahan. Proyek perubahan inovasinya adalah bagaimana membentuk Posbankom yang ujungnya nanti adalah penandatanganan nota kesepahaman atau nota kesepakatan antara Menteri dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Dan tentu ini ketika ini dilakukan oleh Pak Tesa dalam proses aktualisasi kepemimpinannya, ini harus ada strategi publikasinya. Nah, Podcast lewat media, betul. yang harus dilalui Iya. dalam proses publikasi jadi proyek perubahannya Pak Tesa. Dan kenapa harus dipublikasi? Betul. Daerah Khusus Jakarta itu 267 kelurahan kan sudah sadar hukum. Ya. Maksudnya kelurahan sadar hukum. Tinggal Pak Tesa bersama dengan lurah-lurah di sini menyelesaikan Posbankomnya. Harus 100% 267. Jadi ini wajib dipublikasikan. Kenapa? Karena ini bisa menjadi trigger untuk provinsi yang lain. Oh iya, betul. Trigger untuk peserta pelatihan kepemimpinan. Bisa dicontoh juga begitu ya, Bu? Contoh bahwa maksudnya nota kesepakatan atau kesepahaman ini perlu dibuat untuk mengikat para pihak untuk bisa melaksanakan ini. Kalau Posbankom tidak diikat dengan nota kesepahaman, itu omong-omong aja. Nanti Benar. Kalau mau ya lurahnya bikin, kalau nggak ngapain, nggak usah bikin saya nggak bisa tidur nanti. Saya jangan sehari. Ternyata ini Pak Tesa kan baru 2 bulan ya, 2 bulan mengikuti pelatihan kepemimpinan, sudah Pak Malik langsung action. Maksudnya Pak Maliknya juga terbuka untuk membentuk Posbankom dan ternyata sudah menerima manfaatnya Pak ya, manfaat. Apalagi kalau saya tadi melihat cerita Pak Malik ini begitu kompleksnya kehidupan di Taman Sari. Kan lintas keagamaannya, lintas budayanya pasti lebih heterogen ya Pak ya, maksudnya di sana. Nah ini tentu luar biasa, maksudnya sebagai terobosan ya, maksudnya kalau dibilang terobosan, ini adalah salah satu hal yang pengaruhnya, manfaatnya sangat besar untuk masyarakat daerah khusus Jakarta. Ini juga bisa Bu? Jadi salah satu gambaran bahwa pemerintah tuh hadir juga di tengah-tengah masyarakat dalam penyelesaian konflik, masalah gitu ya. Benar. Jadi ini juga ini adalah salah satu implementasi dari Aspadita ke-7 reformasi hukum. Salah satunya adalah ya reformasi hukum itu kan tidak milik yang membuat peraturan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan hukum di daerah itu damai ya. Artinya dengan beberapa regulasi tentu tidak harus juga masyarakat itu berhadapan dengan hukum itu dengan penuh ketakutan. Iya. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya, atau ketika ada konflik kemudian kita selesaikan lewat Posbankom aja. Atau Pak Lurah sebagai peacemaker, ayo kita selesaikan di ruang Posbankom. Ngobrol. Iya, benar. Nah, jadi harapan kami kalau saya sebagai penyelenggara pelatihan ya, ini adalah strategi kepemimpinan yang sangat strategis. Oke. Ada target waktunya nggak sih Bu?
untuk Mbak Tessa nih, dia tanda deg-degan soalnya dari tadi mukanya kan kalau ada Bu Muti ada di sebelah Bu. Benar. Kan itu lebih santai Bu. Oh menghadapi ini tadi, iya sudah. Kayaknya kayak pernah ada Bu Muti di sebelah kanan. Kapan Bu targetnya? Targetnya ini selesai nanti diseminarkan tanggal 15 Oktober. Oh 15 Oktober loh Pak, seminggu lagi. 15 Oktober itu harus selesai dalam seminar. Oh. Jadi dokumen-dokumen, evidence, pelaksanaan aktualisasinya tentu menjadi dokumen pendukung untuk seminarnya Pak Tessa nanti tanggal 15. Oh. Jadi nanti Pak Tessa diuji apakah Posbankum itu ini efektif. Iya. Di daerah khusus Iya. Jakarta itu efektif. Nah, tanggal 15 ujiannya, berarti sign-nya kan tadi kan harus mau ada itu ya, nota kesepakatan. kesepahaman antara itu. Kapan itu? Sudah terselesaikan Tuh, harus sudah terselesaikan kapan ya Pak Desa itu? Oh minggu ini. Oh, Memang ada berapa output kunci. Yang pertama kita sudah membuat 3 SOP layanan Posbankum kelurahan. oke. Lalu kita sudah membuat buku pedoman. Lalu kami sudah melakukan sosialisasi dan diseminasi ke 5 kota administrasi dan kabupaten administrasi DKI Jakarta. Lalu yang berikutnya adalah pelatihan diklat paralegal ketiga. Oh, Secara langsung kemarin sebanyak 281 langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum, termasuk tempatnya Pak Lurah Ramansari. Kita ikut sertakan, jadi total kita ada 691 paralegal yang sudah totalnya kita diklat. ya nanti akan bertugas di 200 sekian. 267. 67. Iya, kelurahannya banyak. Pak Desa PR-nya banyak. Banyak. Jadi karena paralegal ini sudah terpenuhi, secara otomatis kan memang Posbankum kelurahan itu sudah bisa terlaksana dengan organisasi dan teman-teman dari paralegal sudah bisa melakukan laporannya mulai sekarang sampai bulan Desember. Dan memang harapannya memang Posbankum kelurahan ini bukan hanya sekedar berdiri aja, tapi bisa berkelanjutan, lalu berkualitas dan nyata dampaknya kepada masyarakat. Dan ini menjadi semangat kami untuk bisa terus menggelorakan Posbankum kelurahan agar terus berjalan dan termasuk juga kami dengan BPSDM lewat Ibu Kapus sebagai penyelenggara pembina kami di PKN 2 ini agar bisa kami berkomitmen untuk bisa program ini proper ini bisa berkelanjutan secara terus menerus. Nah, Pak Malik sebagai pemilik wilayah tuh, bagaimana nanti membantu harapannya Pak Tessa supaya ini bisa berkelanjutan? Nah, itu komitmennya gimana tuh Pak? Kalau dari Pak Lurah? Ya, jadi harapan kita ke depan itu memang ya harus ada, ini kan udah ada training, udah ada diklat paralegal, kemudian udah terbentuk pos bantuan hukumnya, bahkan kita udah ada publikasinya udah juga. Saya di pelayanan lantai 1 kantor kelurahan Taman Sari itu udah ada stand bannernya yang nomor hotline paralegal semua tercantum di situ. Tapi memang ke depan itu mungkin harapan kita harus ada regulasi yang udah bisa jadi rujukan teman-teman paralegal untuk sebagai pedoman. Ya, karena kan ini kerja hukum lah ya, kerja hukum, dan mudah-mudahan itu bisa. Memang sih udah ada jaringan OBH yang dibuka ya. OBH. Batuk. Organisasi bantuan hukum ya. Organisasi bantuan hukum dan kayaknya paralegal saya udah punya referensi itu dan mudah-mudahan itu bisa ini aja. Mungkin agak dipertegas saja dengan nota kesepakatan itu ya. Kan ada di dalam klausulnya. Nanti sudah memuat yang diharapkan ya. Benar. That's ending. Oke, mudah-mudahan kalau semua sudah berjalan seperti rencana, ya masyarakat udah nggak perlu repot, udah nggak perlu takut kalau kemudian mungkin nanti ada konflik dengan masyarakat di lingkungan yang sama. Kan nggak enak ya Bu, tetangga sama tetangga, ya kan, cuman beda RW itu karena itu speaker rumah ibadah itu kegedean tuh, wah waktu itu kok ada kegiatan lahan parkirnya sampai nutup jalanan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kayaknya nanti bisa dikonsultasikan begitu ya. Jadi masyarakat nanti kalau misalnya khususnya yang di daerah khusus Jakarta nih bisa memanfaatkan. Gak usah takut, datang aja ke kantor kelurahan, tapi jangan kelurahan Taman Sari semua. Kasihan nanti Pak Lurahnya tambah nggak bisa tidur. Kelurahan masing-masing ya. Iya Bu ya. Nah, itu di tiap kelurahan nanti ada.
Ada pesan yang mau disampaikan Bu Mutia untuk masyarakat nih Bu Mutia. Ini menutup nih Bu obrolan kita hari ini. Pesannya untuk masyarakat nih, khususnya yang berkaitan dengan Posbankum itu tadi. Jadi manfaatkan Posbankum ini untuk melakukan hal-hal terbaik untuk menciptakan kondisi kelurahan masing-masing menjadi kelurahan yang aman dan damai. Untuk menciptakan setiap kelurahan di daerah khusus DKI Jakarta itu untuk menciptakan suasana yang kondusif, tidak ada konflik, dan masyarakat bisa menyelesaikan konflik antar individunya melalui Posbankum, tentu dibantu oleh Pak Lurah sebagai peacemaker. Oke, terima kasih Bu Mutia. Pak Tesa, sukses ya tanggal 15. Dari sekarang dirayu, jangan galak-galak. Tanggal 15. Pak Lurah juga Pak Malik, mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Bisa mengawal terus warga di Taman Sari. Sukses juga buat semuanya. Terima kasih.